Kim Go-eun sebagai Oh In-ju kakak tertua, Nam Ji-hyun sebagai Oh In-kyung kakak kedua, Park Ji-hoo sebagai Oh In-hye adik terakhir. Mereka hidup dengan kondisi yang pas-pasan di masa sekarang. Bahkan Kim Go-eun dan Nam Ji-hyun harus membayar utang ayah mereka, membayar sewa rumah, serta kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, mereka bahagia seandainya bisa membiayai wisata adik mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan selama ini karena keluarga mereka sangat miskin. Karena Park Ji-hoo telah berusaha seorang diri untuk masuk ke SMA seni elit di negara mereka dengan beasiswa tidak mampu, namun Park Ji-hoo sangat tidak suka jika kakaknya terlalu berkorban untuk dia sekuat itu. Kim Go-eun dan Nam Ji-hyun berjanji, meski In-hye tidak bisa seperti orang lain, dia ingin setidaknya sang adik tidak malu. Dia memberikan 2,5 juta won pada adiknya supaya bisa wisata ke Eropa. Tetapi sang ibu justru mengambilnya dan minggat dari rumah. Dengan alasan sekarang dia ingin hidup untuk dirinya sendiri, sedangkan Park Ji-hoo masih muda dan masih memiliki banyak kesempatan lain. Kim Go-eun atau Oh In-ju ternyata dikucilkan di kantor, karena satu-satunya orang yang masuk ke kantor tersebut dengan latar belakang yang miskin. Hanya lulusan diploma akuntansi dan seorang janda yang ditipu karena ingin menikahi orang kaya tetapi ternyata tidak kaya sungguhan. Sedangkan yang lainnya memiliki latar belakang bagus, tetapi mereka harus satu kantor dengan Oh In-ju yang levelnya di bawah mereka dan itu membuat mereka sangat kesal. Oh In-ju awalnya meminta tolong pada ketua tim agar memberikannya gaji di awal, tetapi ditolak mentah-mentah. Padahal dia melakukan itu untuk biaya wisata adiknya, In-hye. Sedangkan Nam Ji-hyun atau Oh In-kyung bekerja sebagai reporter yang terlalu sensitif sampai menangis saat membacakan berita duka. Itu menyusahkannya sebagai reporter, dan ketuanya sangat tidak suka hal tersebut. Bagi salah satu rekan kerjanya, dia diperlakukan tidak adil. Tetapi Oh In-kyung sendiri tidak menyadarinya. Rekannya bertanya apakah keluarganya tidak mampu karena dia pandai menahan diri. Menariknya, nenek mereka adalah orang yang kaya, tetapi hanya Oh In-kyung yang pernah tinggal di rumahnya dan merasa sangat tertekan. Dia tidak suka orang tua yang kaya tetapi jahat, hingga akhirnya memilih untuk pergi dan kembali ikut ibunya. Neneknya bernama Oh Ye-suk, dan ibunya yaitu An Hee-yun. Sedangkan Park Ji-hoo atau Oh In-hye adalah seorang pelukis berbakat. Dia pendiam yang memendam segala hal, tetapi ternyata sangat sensitif dan mudah menangis. Impian Oh In-ju adalah ingin membuat dia dan adik-adiknya tinggal di apartemen besar dan tidak perlu memedulikan tentang uang lagi. Oh In-ju benar-benar serius dengan ucapannya. Dia datang ke sebuah restoran mahal dan berpura-pura menjadi kaya, sepertinya untuk menarik pria yang kaya juga. Namun, impiannya hanya satu, supaya adik-adiknya bisa terbebas dari utang. Dan keinginannya adalah bisa tinggal di sebuah apartemen yang berjendela. Dia benar-benar representasi seorang kakak yang baik. Dia mendapatkan perlakuan baik dari Jin Ha-young, orang yang dikucilkan juga karena hanya lulusan SMA. Dia bahkan meminjamkan 1,25 juta won pada In-ju dan meminjamkan high heels yang ternyata hanya ada 3 pasang di Korea, serta blazer hitam, supaya penampilan In-ju tampak lebih baik di restoran tersebut. Mereka juga berencana membuat aplikasi akuntansi di masa depan. Ha-young meminta In-ju untuk menandatangani formulir yang dia katakan sebagai keperluan administrasi, tetapi itu berbahasa Inggris. Sepertinya In-ju tidak bisa, tetapi dia menandatangani bagian untuk pemohon utama. Apakah itu jebakan? Sedangkan Oh In-kyung dia mendatangi sang nenek meski membencinya, karena dia tidak mungkin meminjam ke bank yang bunganya sangat mencekik. Ternyata dia membenci sang nenek karena terus menghina sang ibu, dengan mengatainya genit, pembawa sial, atau sering mencelakai suaminya. Dia meminjam uang kepada neneknya tersebut, dan sang nenek memintanya untuk membayar dengan membacakan koran setiap akhir pekan selama sebulan. Sepertinya, sang nenek tahu masalah cucunya berkaitan dengan simpati. Tidak hanya itu, sang nenek sepertinya ingin cucunya tersebut bertemu dengan seorang pria yang dulu dia kenal. Sayangnya, meski sudah mendapatkan uang untuk wisata In-hye, adiknya menolak. Setelah menolak itu, Oh In-hye pergi. Oh In-ju menyusul adiknya. Dia melihat sang adik masuk ke dalam mobil dan tersenyum serta tertawa dengan orang lain. Oh In-ju langsung mengikutinya. In-hye ternyata ke rumah temannya atas permintaan ibu temannya tersebut, meminta dia menggambar bersama sang anak, dan ketika keluar dia mendapatkan uang. Tetapi In-ju muncul dan mengembalikan uang tersebut. Dia baru tahu kalau In-hye mengaku tidak punya ibu. In-hye lebih senang dia mendapatkan uang dengan kemampuannya sendiri, tapi In-ju tidak suka. Karena ada orang yang kasihan pada mereka dan memberi mereka uang karena mereka tampak miskin, padahal mereka bukan pengemis. Dia tidak mau sang adik merasa begitu, yang sepertinya pernah dia alami dulu.